Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa imamina rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan kita pada awalnya mati, kemudian menjadikan kita hidup, dan nanti akan mematikan kita pula dan akan dihidupkan lagi. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kita hidup di bumi ini sebagai khalifatul ard. Tugasnya adalah memelihara bumi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di luar dari tugas itu adalah bentuk kemungkaran, tidak memakmurkan, justru malah memberi kerusakan, membuat bumi menjadi rusak dan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita muslim, sebab kita adalah orang-orang yang pasrah dengan syariat Allah, dan setiap orang yang mengikuti syariat Allah sudah pasti dia akan menjadi seorang pemakmur bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur Allah masih berikan kesempatan kita hidup pada hari ini dengan Islam, dengan iman dan juga ihsan, sehingga kita menghabiskan waktu-waktu kita sejak kita membuka mata hingga saat ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran ini perlu, sebab Islam, iman dan ihsan adalah rezeki yang tiada duanya. Sebab inilah yang menjadikan kehidupan kita nantinya bersungguh-sungguh dalam ketakwaan haqqa tuqatih, atau sebaliknya. Kita mungkin sekarang ada pada posisi Islam, kita semua muslim, kita bersyahadat, kita salat, kita zakat, kita puasa, dan sebagian kita melaksanakan ibadah haji dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun belum semuanya mungkin yang berlandaskan dengan iman. Tapi tak apa, andai kemudian ada seorang non-muslim dan ia masuk dalam agama Islam dengan keterpaksaan, darahnya dihukumi haram untuk ditumpahkan. Andai ia kemudian melaksanakan syariat-syariat dalam agama ini dengan keterpaksaan, maka bukanlah kesalahan dirinya dan tidak dihukumi berdosa baginya, gugur kewajiban baginya, namun darahnya tetap haram untuk ditumpahkan. Berharap dengan keberkahan ketaatan itu Allah turunkan hidayahnya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Kita tak pernah tahu dulu orang yang pernah memegang pedang hendak membunuh Nabi SAW justru kini terbaring di sisi Nabi sebagai sahabat paling mulia, Umar ibn al-Khattab. Siapa yang tahu? Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah mari kita
melaksanakan ketentuan syariat ini meskipun dalam keadaan tidak rela. Berharap Allah berikan hidayahnya kepada kita. Dan rizki yang senantiasa kita kejar setelah Islam, iman, yakni ihsan. Yang dalam pengertian hadis Jibril, yakni diriwayatkan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Sehingga kita beribadah dalam keadaan paling paripurna, paling sempurna, dengan keadaan paling baik yang pernah kita berikan pada seseorang, dengan ketaatan dan ketundukan yang paling tunduk daripada kita tunduk pada sesama manusia. Tapi kita selamanya tak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Musa alaihi salam tak pernah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril berkata, "Wa illam takun tarah fa innahu yarak." Jika engkau tidak mampu mengangan-angan bahwa Allah ada di depanmu, maka yakinilah fa innahu yaraka. Allah melihat engkau. Ihsan inilah yang nantinya menjadi landasan pertama, tolak ukur pertama amalan kita baik atau buruk. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur agar Allah senantiasa menetapkan dan meneguhkan Islam dalam hati kita. Kemudian melazimkan dan mendawamkan keimanan di dalam dada kita. Dan Allah rizkikan kepada kita ihsan. Seorang yang muhsin, yang ada ihsan di dalam hatinya, maka tidak ada mubah dalam setiap amalnya. Ia hanya mengenal wajib sunnah, wajib sunnah. Tidak ada mubah di dalamnya. Kenapa demikian? Sebab seorang yang muhsin senantiasa ada ihsan di dalam hatinya. Tidak ada amal perbuatan yang dia lakukan kecuali akan ia niatkan untuk ibadah. Saat ia mengenakan sandal atau melepasnya, ini perkara mubah. Boleh saja kita pulang dari masjid pakai sandal atau tidak tanpa sandal, atau berangkat ke masjid pakai sandal atau tidak pakai sandal, perkara mubah. Tapi jika kita seorang yang ihsan, kita buat perbuatan mubah itu menjadi sunnah, ada nilai pahalanya. Dari mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaj'alul yumna awwaluhuma yubda'u akhiruhuma yunza ayyukhla. Jadikan yang kanan, kaki kananmu pertama memakai alas kaki, dan jadikan ia sebagai terakhir ketika engkau melepaskan alas kaki. Sunnah. Ada niatan ibadah di dalamnya, ittiba' Rasul. Bukankah ada contoh di sana bagaimana Abdullah bin Umar ketika hendak berhaji, ia memberhentikan seluruh jamaah musafirnya. Ia berhenti, kemudian ia ada di suatu tempat, ada batu di sana. Dan ia buang air kecil di situ. Ditanya oleh jamaah yang lain, apa yang kau lakukan wahai Abdullah ibn Umar? Sungguh aku telah melihat Nabi tatkala beliau masih hidup. Beliau berhenti di tempat itu dan buang air kecil di situ, maka aku pun mengikutinya. Ini perkara mubah. Maka apa yang lebih mubah lagi daripada buang air kecil? Itu pun dilaksanakan oleh Abdullah ibn Umar untuk mengikuti Nabi SAW. Tidak ada niatan mengikuti Nabi kecuali ada ibadah di dalamnya. Kenapa ada orang seperti ini? Sebab Allah rizkikan ihsan di dalam dadanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya, mari kita senantiasa memelihara, menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ditingkatkan? Sebab al-imanu yazidu wa yanqus. Sebab iman itu yazid, bertambah, wa yanqus, dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dalil ini menempis semua anggapan orang yang mengatakan, lah Allah belum rezekikan hidayah kok. Hidayah dan iman itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu upaya kita. Jika kita memaksakan diri senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala di kondisi lapang ataupun sempit, maka Allah akan berikan hidayah itu.
Atas upaya kita bersungguh-sungguh dalam keterpaksaan itu, Allah balik hati kita dari terpaksa menjadi kerelaan. Dan sebaliknya, wayangkus bitta'ah, sebab ada idealisme salah kaprah di dalam dirinya. Lah aku belum dapat hidayah, nunggu hidayah biar aku bertaat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak mengupayakan untuk memaksakan diri taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Ia senantiasa bermaksiat dan bermaksiat. Maka semakin tipis imannya dan terperosok dalam lubang kemaksiatan. Wal-'iyadzu billah. Maka mari kita senantiasa haqqa tuqatih, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang serius, takwa yang disiplin, dan keseriusan serta kedisiplinan itu tidak lahir kecuali dengan keterpaksaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala kerajaan, maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan maut dan hayah, menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsan amala, yang paling baik amalnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah terjemah dalam bahasa Indonesia, yang paling baik amalnya, yang paling bagus amalnya. Tapi ketahuilah, ternyata kalimat baik dan bagus dalam redaksi bahasa Arab banyak macamnya. Hasanun baik, thayyibun baik, khairun pun baik, bahkan shawab pun juga dianggap baik. Tapi Allah pilihkan redaksi ahsanu amala, bukan akhyaru amala, bukan atyabu amala atau aswabu amala, tapi ahsanu amala. Apa rahasia kata ahsan? Bukankah thayyib juga baik atau khair juga baik? Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Kenapa bukan khair? Sebab kalimat ahsan berhubungan dengan kata al-ihsan, yakni bagaimana cara kita beribadah, beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Anta ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Inilah harapan, inilah hikmah, pelajaran dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa amalan terbaik itu, yang dikatakan amalan terbaik itu adalah saat dimana kita mampu beramal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ketaatan kepadanya dengan kondisi seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka dengan kondisi sangat yakin Allah melihat kita. Sekecil apapun amalan itu, jika dilapisi niat ini ada dalam hati, itulah amalan terbaik. Satu amalan, dua amalan, membuka mata, satu hari penuh menutup mata, semua amalan dilandasi dengan ihsan, maka Anda lulus, kita lulus hari ini menjadi hamba terbaik. Dan berbahagialah saat kita menutup mata, andai Allah mengambil jiwa kita, kita diambil dalam keadaan terbaik. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persiapan kita sebelum kematian kita, yakni bagaimana kita mempersiapkan amalan terbaik, yakni dengan beramal dalam sisi konteks ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan semua amal perbuatan kita ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ihsan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata inqata'al insan 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa' bih ay waladin salih yad'u lah." Hadis yang sangat populer dan mungkin sebagian kita menghafal hadis ini, yakni bahwa seluruh anak Adam akan terputus semua aliran pahalanya kepada dirinya. Amal-amalnya semuanya terputus kecuali tiga hal, yakni sadaqatun jariyah. Jika semasa hidupnya ia rajin bersedekah, dan sedekah itu bermanfaat bagi sesama manusia, selama kemanfaatan itu masih dipakai,
masih bermanfaat bagi manusia, meskipun sang pemberi infak ini meninggal dunia, maka aliran-aliran pahala dari orang yang memanfaatkan kebaikannya akan senantiasa mengalir ke dalam dirinya saat ia sudah meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa' bih, atau ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu apapun yang kita punya, ilmu agama atau ilmu dunia, senyampang ia bermanfaat bagi manusia, kita ajarkan kepada manusia, dan manusia itu hidup dengan bekal ilmu yang kita ajarkan, maka ilmu itu bermanfaat bagi manusia tersebut. Jika ilmu itu bermanfaat bagi manusia tersebut, maka saat kita meninggal dunia, selama itu masih bermanfaat bagi dirinya, maka kebermanfaatan itu ada pahalanya dan itu mengalir pada diri kita. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang yang dalam hisabnya ia terkejut-kejut, ia terheran-heran ketika didatangkan pahala yang sangat besar kepadanya. Ia tak merasa melakukan amalan-amalan itu. Dikatakan, pahala dari mana ini? Maka dijawab, ini adalah istighfar anakmu yang senantiasa mendoakanmu setiap hari. Maka istighfar ini tidak akan muncul atau terucapkan kecuali dari anak-anak yang saleh. Maka ini pula persiapan kedua kita agar kita selamat di alam barzah. Jika kemudian amal kita tak cukup, ada amalan-amalan jarah yang senantiasa mengalir pada diri kita ketika kita meninggal dunia. Dan sebaliknya, andai harta kita terinfakkan di jalan maksiat, ilmu kita adalah ilmu kemaksiatan yang dijariahkan kepada orang yang juga bermaksiat. Bahkan kita memiliki anak yang tidak kita didik dalam kondisi Islam, pendidikan yang bagus dalam agama, dan ia bermaksiat, maka kemaksiatan ketiga poin ini pun akan mengalir kepada diri kita. Wal'iyadzubillah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita persiapkan ketiga hal ini senyampang kita masih hidup. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian kita mempersiapkan kematian kita agar selamat di alam barzah, yakni senantiasa berdoa agar diberikan husnul khatimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Indikator lainnya seorang yang husnul khatimah ialah apabila ia mengerjakan perbuatan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki suatu kebaikan pada hambanya, ista'malahu, maka Allah akan menjadikan ia berbuat kebaikan di akhir hayatnya. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh para sahabat, Ya Rasulullah, bagaimana Allah menjadikannya bekerja? Bagaimana Allah memperbuatnya? Maka Nabi mengatakan, yuwaffiqhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberinya taufik agar beramal yang saleh sebelum meninggal dunia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taufik dalam bahasa yang mudah kita fahami adalah ilham. Taufik itu adalah keinginan, tiba-tiba ingin berbuat baik, tiba-tiba tidak ingin berbuat maksiat. Jika itu datang pada diri kita, segera buru. Tak usah hiraukan was-was dari setan, keraguan dari dalam hati, jangan nanti dikira riya, jangan nanti dikira sok suci dan lain sebagainya. Buru saja. Dengan niatan mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan dinilai amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang besar meskipun ini kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita senantiasa berdoa pada Allah sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihissalam yang terekam dalam surah Yusuf ayat 101. Beliau berkata, "Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin." Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Yusuf ayat 101,
Beliau berdoa, wahai Allah pencipta langit dan bumi, fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku, penolongku di dunia dan juga di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita persiapkan hidup kita dengan hidup sebaik-baiknya yang kita mampu. Andai pun kita futur dalam keimanan kita, maka kunci pertama, jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan. Ingat, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah sekali. Bagaimana tidak lemah? Allah berfirman dalam Quran surah An-Nas, alladzi yuwaswis fi sudurin nas, yang mereka senantiasa membuat hati kita was-was, hati kita gundah gulana dalam akidah ini, dalam melaksanakan istiqamah dalam amalan taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yuwaswis fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia. Jika kita perhatikan bagaimana redaksi Allah menggambarkan setan mengganggu manusia dengan kalimat fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Allah tidak berfirman alladzi yuwaswisu 'inda sudurin nas, yang menggoda manusia di sisi manusia, tapi fi sudurin nas, menggoda di dalam dada manusia. Menjadi pelajaran bahwa setan hanya mampu menggoda diri kita jika ia berada di dalam dada kita, jika ia punya akses masuk ke dalam darah kita, mengalir dalam aliran darah kita, mengganggu jiwa kita, dalam pikiran kita, saat itulah ia mampu menggoda kita. Selama ia ada di luar diri kita, tak akan pernah setan mampu menggoda kita. Lalu kenapa Pak? Di Ramadan yang dikatakan setan selalu terbengkalai, selalu terbelenggu, kita masih melaksanakan perbuatan maksiat? Sebab kita memiliki syahwat yang tidak kita didik selama sebelum Ramadan, yang tidak kita didik selama sebelum Ramadan, sehingga ia buas menguasai diri kita. Yang berpikir bukan hati, bukan akal, melainkan syahwat. Jika itu sudah terjadi, bebaslah setan dari dalam diri kita. Dia sendiri sudah setan, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar setan tidak masuk ke dalam diri kita. Sebagaimana banyak hadis Nabi SAW yang sudah kita pelajari. Setan bisa masuk dalam diri kita saat pertama, barangkali saat kita menguap, kita tidak menutup mulut. Kita makan atau kita minum, tidak mengucap basmalah. Kita masuk rumah, kita tak membaca basmalah, sehingga setan berada dalam rumah kita, makan bersama kita, tidur bersama kita. Kita hindari hal-hal ini meski terkesan sepele dalam agama ini, namun besar dampaknya. Yakni ada tidaknya setan di dalam diri kita atau di luar diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khatib kembali berwasiat, mari kita menjaga, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik persiapan takwa itu. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan kita dijemput oleh ajal, kapan saat kita menghadap malaikat mungkar dan nangkir dan berikan kita pertanyaan man rabbuka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak pernah tahu maut itu menjemput dekat ataupun masih jauh. Bukan berarti karena kita tidak tahu maut itu masih jauh, bukan berarti saat kita masih 20-30 tahun ajal kita masih 30 tahun lagi, ajal kita masih 40 tahun lagi. Tidak. Justru tidak diketahuinya ajal itu datang menjemput. Maka ini menjadi perspektif baru di dalam diri kita yang mengatakan ajal itu sangat dekat. Karena ketidaktahuan kita bisa jadi saat kita keluar dari masjid ini, kemudian tiba-tiba ajal menjemput, siapa yang tahu?
Justru saat kita tak tahu jadwal penjemputan ajal kepada kita adalah menjadi fakta bahwa betapa dekatnya ajal itu. Andai kemudian kita mengatakan, oh tidak, saya yakin ajal saya masih jauh kok. Anda bertaruh saja. Kita cuma sekedar gambling saja. Dan pertaruhan itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Jika tidak didasari dengan ilmu, maka 100%, 90% salah. Andai kemudian itu benar, bukan berarti Allah salah atau Allah keliru, tidak. Sebab mati itu tidak diketahui, maka itu menjadi sangat dekat. Maka mari kita persiapkan amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Jumat yang lalu amal kita hanya landasan Islam saja, hanya terpaksa saja saat kita menggugurkan kewajiban saja, mari kita tingkatkan dengan landasan yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada pembalasan hari akhir, yaumil hisab dan lain sebagainya. Jika sudah demikian, mari kita tingkatkan pada sepekan berikutnya pada tahap ihsan, yakni menjadikan semua amal-amal mubah kita menjadi sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan diri kita senantiasa lebih baik setiap harinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dalam keadaan terbaik kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيين خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون